Berikut ini adalah contoh soal dan penyelesaiannya untuk materi turunan fungsi aljabar tentang fungsi naik dan fungsi turun. Untuk contoh soal yang pertama, diketahui fungsi fx sama dengan 2x pangkat 3 dikurangi 9x pangkat 2 ditambah 12x ditambah 10. Kita diminta menentukan dalam interval mana fungsi fx naik dan dalam interval mana fungsi fx turun. Penyelesaiannya, diketahui fx sama dengan 2x pangkat 3 dikurangi 9x kuadrat ditambah 12x ditambah 10. Langkah pertama, kita tentukan f aksen x, yaitu turunan pertama dari fx. Kita peroleh f aksen x sama dengan 6x kuadrat, itu turunan dari 2x pangkat 3, kemudian min 18x merupakan turunan dari min 9x pangkat 2, kemudian 12 adalah turunan dari 12x, dan 0 merupakan turunan pertama dari 10. Sehingga f aksen x-nya sama dengan 6x kuadrat dikurangi 18x ditambah 12 ditambah 0. 0 tidak perlu kita tulis. Sehingga f aksen x-nya sama dengan 6x pangkat 2 dikurangi 18x ditambah 12. Langkah berikutnya adalah kita tentukan batas-batas intervalnya. Nah, batas-batas interval akan diperoleh jika f aksen x-nya sama dengan 0. F aksen x sudah kita tentukan, yaitu 6x kuadrat dikurangi 18x ditambah 12 sama dengan 0. Nah, ini adalah bentuk persamaan kuadrat. Kita akan menentukan nilai x-nya, yaitu dengan cara memfaktorkan. Sebelumnya kita sederhanakan dulu. 6x kuadrat min 18x ditambah 12 sama dengan 0. Kita bagi kedua ruas dibagi dengan 6, sehingga kita peroleh x kuadrat min 3x ditambah 2 sama dengan 0. Sehingga nanti lebih mudah untuk proses memfaktorkan. Nah, dengan memfaktorkan kita peroleh x min 2 kali x min 1 sama dengan 0. Merupakan hasil dari pemfaktoran x kuadrat min 3x ditambah 2 sama dengan 0. Nah, di sini artinya x dikurangi 2 sama dengan 0 atau x dikurangi 1 sama dengan 0. Berarti x sama dengan 2 atau x sama dengan 1. Kita peroleh x sama dengan 2 atau x sama dengan 1 merupakan batas-batas interval. Yang nantinya batas-batas interval ini akan kita letakkan pada sebuah garis bilangan. Aturan umum yang berlaku pada sebuah garis bilangan adalah nilai bilangan yang kecil selalu berada di sebelah kiri. Ini berarti 1 berada di sebelah kiri dari 2. Setelah kita buat garis bilangan dengan batas-batas interval yang sudah kita tentukan, berarti dalam garis bilangan ini ada 3 interval, yaitu yang pertama interval x kurang dari 1, kemudian x di antara 1 dan 2, dan x lebih dari 2.
berikutnya kita tentukan tanda untuk masing-masing interval. Nah, untuk menentukan tanda dalam setiap interval, kita lihat pada fungsinya. Pangkat tertinggi pada fx adalah suatu bilangan positif. Sehingga dalam menentukan tandanya, untuk interval yang paling kanan, kita mulai dengan tanda positif. Kemudian ke arah kiri, interval berikutnya, tandanya adalah negatif. Selanjutnya, dari interval di antara 1 dan 2, tandanya positif lagi. Begitu seterusnya untuk menentukan tanda-tanda dalam setiap interval. Nah, tanda-tanda ini akan kita gunakan untuk melihat apakah dalam interval tersebut fungsinya naik ataukah turun. Jika tandanya positif, maka pada interval itu akan naik. Jadi fungsinya akan naik. Sebaliknya, jika tandanya negatif, maka fungsi akan turun. Nah, dari garis bilangan tersebut terlihat bahwa fx naik untuk interval x kurang dari 1 atau x lebih dari 2. Sedangkan fx turun untuk x lebih dari 1 dan x kurang dari 2. Atau pada saat x berada di antara 1 dan 2. Nah, demikian penyelesaian untuk contoh soal yang pertama. Untuk contoh soal yang kedua, kita lihat pada video berikutnya.